Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden. Selain jago main di medsos, baru dari Vietnam, Bang Karni. Saya mendampingin atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, Pak Boni? Nggak ada kepeduliannya sama olahraga. Kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang bersama Intrik ID, bahas politik tanpa baperan. Pilpres 2024 kian dekat. Para capres pun kini rajin jual dirinya kepada rakyat. Mereka memasarkan prestasi dan kemampuannya kepada rakyat agar rakyat tertarik dan akan memilihnya di Pilpres 2024 nanti. Ada yang menjual dirinya sebagai anti korupsi, ada yang menjual dirinya sebagai tokoh yang sederhana, dan ada juga yang menjual dirinya sebagai tokoh yang paling beriman dan paling soleh. Hal semua ini dilakukan demi dapat pemilih di Pilpres 2024. Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah pemilik pendukung yang fanatik, ganas seperti raja singa, saling baku hantam, baku bacotan di medsos. Mereka mendewakan jagoannya masing-masing. Entah kekonyolan ini terus terulang dan terus berulang kali di Pilpres, pemilu serentak. Mereka tidak mau belajar dari kasus Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 bahwa di dunia politik tidak ada musuh abadi dan kawan abadi, semuanya demi cuan dan kepentingan. Oke, kembali lagi kepada kedua tokoh ini. Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah. Saat ini Ganjar pun masih memimpin Jawa Tengah. Dalam hal kepemimpinannya, Ganjar masih memiliki kekurangan untuk memajukan rakyat Jawa Tengah, di mana angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah ini sangat prihatin. Di mana yang paling penting sebagai pemimpin harus mampu menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Dari daerah Jawa Tengah saat ini adalah daerah paling kismin di Pulau Jawa. Bayangkan saja, pendapatan per tahunnya rakyat hanya sebesar 30 juta. Jika dibagi 12 bulan, maka pendapatan rakyat Jawa Tengah hanya kisaran 2,5 juta per bulan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Jawa Tengah menjadi daerah paling kismin di Pulau Jawa. Belum lagi masalah pengangguran dan upah buruh yang sangat minim. Sedikit informasi bahwa UMP Jawa Tengah saat ini berkisar 1.900.000-an. Melihat mirisnya daerah Jawa Tengah, pendukung Anies pun sorak-sorai bahwa ternyata jagoan mereka lah yang paling berprestasi masalah mengentaskan kemiskinan. Jika dibandingkan, Anies memang lebih unggul dari Ganjar soal kepemimpinan. Saat Anies memimpin DKI Jakarta, kepemimpinan Anies memang gak jelek-jelek amat. Banyak pembangunan dan program yang berjalan.
Anies berhasil membangun sumur resapan anti banjir, stadion bertaraf internasional, rumah lapis, dan juga kali waring. Anies pun bisa menghadirkan hiburan untuk rakyatnya, yaitu Formula E. Anies pun mampu menaikkan upah buruh Jakarta menjadi 4,6 juta di akhir masa jabatannya. Anies juga selama memimpin Jakarta selalu mendapatkan penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian. Anies dan para pendukungnya kini merasa pede memenangkan Pilpres 2024 karena prestasi Anies lebih mentereng dibandingkan Ganjar. Tapi jika dibandingkan dengan Jawa Tengah memang agak kurang fair, sebab nilai APBD dua daerah tersebut sangatlah jauh sekali perbedaannya. Ganjar dan Anies adalah dua putra kebanggaan rakyat Indonesia. Biarlah rakyat memilihnya dengan senang hati. Kita wajib belajar dari Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 yang lalu. Pendukung Ganjar atau Anies harus bersikap dewasa. Saatnya Indonesia memilih tanpa baku hantam. Oke, sampai di sini dulu ulasan intrik kali ini. Bahas politik tanpa baperan, hanya di intrik. Gitu.